Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah keuangan negara dan teman-teman saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan dan penerapan APBD Kabupaten Bangkalan yang akan dipresentasikan pertama oleh Yola Nurlaila. Untuk Yola Nurlaila, silakan. Ayo selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Yola Nurlaila. Ini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah. Kemendagri nomor 21 tahun 2011 mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Next. APBD menurut Hakim Wak 2012 yang pertama adalah rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang keempat, periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Next. Tujuan APBD. Tujuan perencanaan APBD pada dasarnya sama seperti perencanaan APBN. APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat pada daerah tersebut. Monggo Mas Yoga. Beberapa tujuan dari APBD antara lain dengan adanya APBD maka tingkat penyelewengan, pemborosan dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah bisa dicegah. Yang pertama, membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua, membantu meningkatkan koordinasi dan pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya. Selanjutnya, membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah. Yang terakhir, membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam menggunakan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau APBD. Struktur.
Struktur APBD, 1. Pendapatan daerah, 2. Belanja daerah, dan 3. Pembiayaan daerah. Erwin. Proses penyusunan rancangan APBD secara garis besar meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja Pemda. Yang kedua, penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang ketiga, pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dengan DPRD. Yang keempat, penyusunan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Yang kelima, penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA SKPD dan RKA PPKD. Dan yang terakhir, penyusunan rancangan APBD pasal 1 PP nomor 58 tahun 2005 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Next. Fokus pengalokasian dana APBD di Kabupaten Bangkalan. Alokasi dana sebesar 2,1 miliar lebih dari APBD PMK Bangkalan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam ikut membantu masyarakat Bangkalan yang peduli pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan. Bantuan berupa dana hibah itu diharapkan dapat meningkatkan peran serta lembaga pendidikan dalam produk pesantren ataupun madrasah untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Total jumlah pendidikan non-formal yang menerima bantuan dana hibah dari Pemkab Bangkalan sebanyak 214 lembaga. Sebagai rinciannya sebanyak 153 lembaga dari madrasah dunia dengan total anggaran 1,6 miliar lebih. Lalu 35 lembaga untuk tempat ibadah dengan total anggaran mencapai 420 juta lebih dan 12 lembaga untuk musola dengan total anggaran mencapai 75 juta lebih. Selanjutnya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, persilahkan. Saya ingin bertanya. Nama saya Milania Hasya Putri, NIM 79. Menurut kelompok Anda, partisipasi masyarakat yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam membantu perencanaan dan penganggaran APBD? Yang selanjutnya. Saya mau bertanya. Nama saya Ade Dikmaniar Mahadini, NIM 43. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok Anda, seberapa penting aspirasi masyarakat dalam perencanaan APBD? Sebab diketahui masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan peraturan daerah terkait APBD yang ada di Bangkalan. Terima kasih. Iya.
Ayo, apa ada yang mau bertanya lagi? Apa cukup dua dulu? Kurang satu aja kalau ada. Oh iya, Pak. Ada Dikmania. Silakan. Sementara dua pertanyaan dulu, Pak, dijawab. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niar. Perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi faktor internal yang paling dominan dalam membuat keputusan tentang RAPBD. Semua usulan dan program inisiasi pihak eksekutif yang di dalamnya juga mempertimbangkan usulan masyarakat hasil jaringan aspirasi. Demikian juga DPRD sebagai korektor. Dengan demikian, antara pemerintah daerah dan DPRD mempunyai hubungan fungsional yang kuat dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan di daerah. Kepala daerah yang mempunyai hak budgeting harus dipandang sama dengan DPRD sebagai korektor yang menyetujui penolakan inisiatif rancangan Perda APBD. Masyarakat fungsinya hanya dijaring aspirasinya yang akan tetapi tidak terlibat dalam keputusannya. Masyarakat di Kabupaten Bangkalan umumnya masih mempunyai pola pikir yang dangkal terhadap fungsi partisipasi pembangunan di daerah, sehingga kebutuhan masyarakat belum semuanya tercakup anggarannya di dalam anggaran di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Apakah ada yang ditambahkan untuk teman-teman? Apa sudah jelas, Mbak Niar? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi, dijawab. Rifki, dijawab pertanyaan dari Mila.
Ayo teman-teman, silakan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Alokasi dana sebesar 2,1 miliar lebih dari APBD Pemkab Bangkalan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam ikut membantu masyarakat Bangkalan yang peduli pada pengembangan SDM melalui pendidikan keagamaan. Bantuan berupa dana hibah itu diharapkan dapat meningkatkan peran serta lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, ataupun madrasah untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Total jumlah pendidikan non-formal yang menerima bantuan dana hibah dari Pemkab Bangkalan itu sebanyak 214 lembaga. Rinciannya sebanyak 153 lembaga dari Madrasah Diniyah dengan total anggaran 1,6 miliar lebih. Lalu 35 lembaga untuk tempat ibadah dengan total anggaran 420 juta lebih dan 12 lembaga untuk musola dengan total anggaran 7,5 juta lebih. Apakah sudah paham, Mbak Mila? Sudah. Terima kasih, Regi. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, Mbak Bella. Saya Bella Anggung Cornelia, NIM 18-2020-10.001. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda bagaimana perencanaan dan penganggaran APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bangkalan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella Anggun. Apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengambilan dalam APBD Kabupaten Bangkalan? Yaitu pertama, faktor publik dalam membuat keputusan perencanaan dan penganggaran APBD yang berdasarkan aturan yang ada memang sangat sempit ruangnya geraknya. Masyarakat di sini hanya sebagai menampung aspirasinya, akan tetapi tidak terlibat dalam keputusannya. Masyarakat di Kabupaten Bangkalan umumnya masih mempunyai pola pikir yang dangkal terhadap fungsi partisipasi pembangunan di daerahnya, sehingga kebutuhan masyarakat secara maksimal belum bisa terakomodir. Ekstensinya partisipasi masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tidak ada sama sekali, karena memang mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan Perda APBD Kabupaten Bangkalan. Masyarakat hanya sebagai partisipan atau dalam hal pengawasan saja. Bagaimana, Mbak Bella? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Oke, silakan ditutup ya. Sudah selesai. 3 penanya aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.